Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua lagi dating, ngopi pagi di salah satu tempat ngopi yang cukup menarik ya di daerah Jakarta Timur. Jawa Timur. Di mana tepatnya? Cipayung di Cipayung. Boleh Boleh, Kupinami. Kupinami ya. Insya Allah ini pemiliknya juga orang yang baik ya. Di sini banyak buku-buku agama, buku-buku yang apa bermanfaat. bermanfaat. Dekorasinya tuh bagus banget. Dekorasinya bagus banget. Kita sebenarnya nggak lagi promosi. Kita lagi menunggu mobil dicuci, sangat kotor ya. Nah, kita ingin ngopi sejenak sambil berbagi kepada teman-teman semuanya. Ya, mudah-mudahan mobil juga dicuci biar bersih, hati kita juga bisa lebih bersih pagi ini. Ya, alhamdulillah. Sudah duha semuanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan hati kita, langkah kita untuk melakukan sholat duha sebagai kebiasaan harian. Amin. Sebagai bentuk pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mau sharing apa nih, Kak? Kita belum buka dengan basmalah ya. Oh iya, Lupa bener. tadi. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Gini ayam, kita ingin sharing tentang sahabat Rasulullah, pelayan Rasulullah SAW. Siapa? Namanya Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ini jangan ada yang salah tangkap ya, Robiah itu laki. Robi'ah laki-laki perempuan atau laki-laki atau perempuan? Udah disebutin. Ya, kan tadi kan pengen menegaskan biar nggak salah tangkap, Pak. Ulang syuting. Robi'ah bin Ka'ab ini adalah pemuda pelayan Rasulullah SAW di Madinah. Usianya itu masih Usianya sangat belia ya, berbagai riwayat ya, belasan tahun, di atas 13 sampai 17 tahun lah. Jadi ketika ikut Rasulullah SAW, Robi'ah ini tugasnya ini oleh Rasulullah. Jadi begitu Rasulullah sampai di Madinah, hijrah, Rasulullah sampai di Madinah, Robi'ah ini sudah melihat Rasulullah dan langsung jatuh cinta. Kenapa, Pak? Karena udah dengar ininya ya, Dengar kisahnya, Kisah-kisahnya, kemudian ya. akhlaknya. Akhlaknya. Dan sebenarnya secara alamiah ya, setiap orang yang melihat Rasulullah pasti jatuh cinta. Auranya beda. Rasulullah SAW, bahkan musuhnya pun sebenarnya juga punya satu kekaguman tersendiri ya. Cuma karena tingkat kesombongan mereka tinggi, kekaguman Gengsi itu lah, gengsi. untuk ngakuin. Zaman sekarang gengsi. Nah, kita lanjut ceritanya ya. Jadi Robi'ah bin Ka'ab ini sudah jatuh cinta dalam artian Kekaguman dia yang kagum luar. sekali pada sosok Fans Rasulullah gitu SAW. lah. Fans. Iya. Fans anak zaman sekarang. Nah, karena beliau saking kagumnya sama Rasulullah SAW, beliau mencari cara bagaimana caranya agar dekat dengan Rasulullah. Sama kan Sallallahu alaihi kayak wasallam. kita kalau misalnya lagi ngefans. Kita lagi ngefans idola gitu kita. kan. Kemudian kita ngefans misalkan apa nih? Fans yang Kalau zaman sekarang tuh anak-anak tuh lagi ininya K-pop gitu. K-pop. Bahkan idolanya di belakang dia selfie dari jauh. Padahal nggak tahu idolanya tuh Tahu, keren apa enggak. doain aja enggak. Rasulullah SAW doain kita. Ya, karena saking ngefansnya itu maka Robi'ah ini menawarkan diri menjadi pelayan Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW akhirnya menerima sebagai pelayan. Rasulullah pelayannya ada banyak, bukan cuma Robi'ah. Ya, pelayan itu maksudnya membantu beliau mengurus kepentingan hari-hari. Nah, Robi'ah bin Ka'ab ini diberi tugas oleh Rasul. Jadi semua anak di dalam Semua itu ya, anak didik Rasulullah SAW, pelayan-pelayannya baik pelayannya, baik anak kandungnya juga dikasih tugas. Tugasnya nggak berat-berat. Tugasnya ini ada dua yang tercatat di dalam hadis. Pertama adalah menyiapkan air wudhu ketika Rasul hendak sholat. Setiap Rasul hendak sholat. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan sepatu atau alas kaki Rasulullah ketika Rasulullah ingin bepergian. Sederhana sih. Sederhana kalau sholatnya jarang-jarang. Kalau sholatnya siang-siang, Rasulullah sholat jam berapa? Kira-kira pas malam. Tahajudnya selalu setengah 3 malam lah. Nah, bayangin. Terus isanya Rasulullah selesai sholat isya jam berapa? Misalkan baca malam, kemudian berarti pagi-pagi sebelum setengah 3 kira-kira itu harus sudah siap dong air. Seorang bayang nggak bayang nggak? kalau kayak gitu? Nah,
Jadi Tapi berarti kan harus ready sebelum Rasul harus bangun sebelum ya? bahkan Rabi'ah ini tuh nggak punya rumah, nggak punya rumah. Jadi tinggalnya di mana? Di pelataran masjid. Bahkan Rabi'ah ini Ini kita kasih tahu dulu, kita gambarin rumahnya Rasul itu kayak gimana. Jadi Rumahnya kondisinya sama sempit. masjid biar tahu maksudnya. Jajaran rumah Rasul sama masjid. Jadi Masjid Nabawi ya di Madinah. Kalau sekarang udah besar. Nah, Rabi'ah ini sampai-sampai tidur itu nyender di dinding rumahnya Rasul agar ngedengar kapan Rasulullah bangun nih. Sebelum bangun maka udah dengar Rasul bangun maka dia harus nyiapin air buat wudhu. Dan dia sering mendengarkan lantunan ayat suci Quran dibacakan oleh Rasulullah ketika sholat. Luar biasa. Nah, akhirnya Rasulullah berkata, Rasulullah itu selalu berbuat baik, selalu membalas kebaikan setiap orang dengan lebih baik lagi. Jadi Robiah ditanya sama Rasulullah, ingin kasih kejutan ceritanya Rasulullah SAW. Ingin kasih kejutan, Robiah, kamu ingin apa? Aku mau kasih hadiah gitu. Bayangin itu pengen Dari ditanyain Rasul. gitu dari Rasulullah, idolanya gitu. idolanya. Ibarat teman-teman ditanyain gitu sama Artis idola. Artis idola. Mau hadiah apa? Nah, kemudian Robiah Selfie itu sama opa. dulu belum ada kamera. Itu Ya. kan kalau anak zaman sekarang. Nah, ingin hadiah itu akhirnya Robiah minta waktu sama Rasulullah SAW. Rasulullah Untuk boleh berpikir. nggak? Saya berpikir dulu, karena ini hal besar. Rasulullah yang nanya. Akhirnya Robiah muncul sebenarnya, keinginan dunia muncul. Kamu kan orang miskin dari dulu, kenapa nggak minta harta sama Rasulullah SAW? Tapi keinginan tersebut dihapuskan, Allah kasih taufik. Apa yang Rabi'ah minta? Kemudian datang pada Rasulullah, saya sudah menemukan jawabannya. Aku hanya inginkan satu ya Rasulullah SAW. Apa kira-kira? Aku ingin menemani engkau di surga. Sama seperti ketika aku menemanimu. Sama seperti ketika menemani di dunia. Surga. Itu kalau sederhana, tapi kita lihat maknanya nih Nah. tadi. Bersama Rasulullah SAW di surga. Artinya surganya surga apa? Yang paling hebat. Paling hebat surga apa? Firdaus. Dan disitulah mampu menatap wajah Allah Subhanahu Wa Taala dan kekal berada di dalamnya, bersanding dengan Rasulullah SAW. Nah, tapi karena Rasul tahu bahwa yang memasukkan orang ke surga adalah hanya Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul menjawab. Rasulullah nggak bisa membuat orang itu masuk ke surga, iya. nggak bisa. Akhirnya Rasulullah SAW berkata pada Robi'ah, kalau begitu keinginanmu, maka bantulah aku mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Perbanyak sujud. Para ulama menafsirkan yang pertama, memperbanyak sujud dalam artian dari segi kuantitas. Artinya pas sholatnya dibanyakin. Sholat ada macam-macam, tadi sholat duha, kemudian sholat rawatib, sholat tahajud, sholat mutlak, sholat hajat, sholat apapun diperbanyak. Yang kedua kualitas, jadi sudah banyak dan berkualitas. Nggak cuma ngejar banyaknya ya. Karena dalam satu hadis, tadi itu hadis riwayat Muslim ya, teman-teman semuanya. Ada satu riwayat hadis ketika kita sujud, maka Allah angkat satu derajat dan Allah hapuskan satu kesalahan setiap sujud kita. Nah, itu seorang pemuda zaman Rasul permintaannya, bayangin, mintanya apa? Nggak tanggung-tanggung, minta di mana? Minta di surga Di surga. tertinggi. Dan itu kalau kita telusuri lebih jauh, berarti itu sebenarnya cerdas loh. Sangat Robiah cerdas, ini. sangat Karena cerdas. Karena mintanya itu sesuatu terkesan simpel ya. Cuma tapi satu lagi. itu menunjukkan betapa kuat pondasi visi yang ada dalam hati Robi'ah bin Ka'ab ini. Visioner gitu. Dan siapa gurunya? Rasulullah. Rasulullah SAW. Siapa idolanya? Rasulullah SAW. Dan kita akan bersama dengan idola kita nanti di surga. Kalau idolanya di surga, nauzubillah kalau idolanya ada di samping, di sebelah, di neraka. Nauzubillah min dzalik. Emang di samping. Oh, di bawah, maaf, di bawah. Maaf ya, di bawah. Ya, itu masih banyak lagi nanti kita sharing. Jadi tadi Robi'ah bin Ka'ab, silakan teman-teman Pemuda semuanya. sederhana. Pemuda sederhana, miskin, Yang visioner. visioner luar biasa.
ada sebenarnya banyak kisah. Robiah ini juga pernah ditanyain sama Rasulullah SAW, kamu nggak ingin nikah gitu. Dia minder sebenarnya, mana ada ya Rasul yang mau. Tapi nanti di bagian berikutnya ya, biar lebih Ntar untuk para penasaran. jomblo, Soalnya udah 10 menit ini, kuota kita nanti habis ini. Oke, teman-teman semuanya, mudah-mudahan Allah berkahi bagi hari kita dengan berbagi hal-hal yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama dengan Rasulullah SAW di surga Firdaus. Mudah-mudahan Allah izinkan kita menatap wajah Rasulullah SAW yang selama ini tuh mendoakan kita, yang sangat belas kasih kepada umatnya, yang ketika tahun tuh udah mikirin sakaratul kita tuh maut ya, yang dipikirkan bukan anaknya, bukan Bukan dirinya, umatku ya Allah, umatku. Padahal Kita kenal yang juga dipikirin, kita kenal enggak, dan kita masa nggak kangen sama tipikal manusia utama, manusia unggulan, manusia idola yang seperti itu. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama di surga, dan mudah-mudahan Allah jadikan channel ini menjadi channel yang berkah ya. Kita Channel berbagi, bermanfaat teman-teman ya. semua. Dengan segala keterbatasan yang kami punya, kami berusaha untuk belajar dan berbagi kepada kita semuanya. Mungkin itu aja. Kita lanjut ngopi duha ya, ngopi after duha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.